Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah Allah masih menyayangi kita, Allah masih mengasihi kita, dan juga Allah masih menyehatkan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dan diberkahi Allah dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita. Kali ini saya akan menyampaikan apa yang pernah saya diskusikan dengan sang raja, yakni Rhoma Irama. Waktu itu menjelang konser peluncuran album Azza sekitar 10 tahun yang lalu di Taman Mini. Kalau nggak salah itu malam Jumat sekitar jam 9, sang raja telepon, "Haj, untuk peluncuran Azza ini kayaknya memang harus ada konsep yang berbeda." Konsep apa itu? Nah, saya akan merasakan bahwa ajal itu saya sudah dekat. Oleh karena itu kita harus membuat sesuatu yang benar-benar mencerminkan seorang Rhoma Irama sebagai manusia multidimensional, yakni sebagai seniman, kemudian politikus, sebagai aktivis atau organisator, dan sebagai ulama. Kemudian setelah diskusi kami akhirnya menyepakati itu dan kemudian dilaksanakan launching di Taman Mini Indonesia Indah waktu itu. Dan ada hal lain yang sempat saya tanyakan, hal yang ringan. Pak Haji, ketika ajal mau menjemput Pak Haji ingin dipanggil Allah, dalam keadaan apa? Nah, rupanya beliau menjawab, "Saya ingin meninggal di atas panggung ketika menyanyikan lagu Sebujur Banggai." Subhanallah. Setelah itu, yakni 10 tahun yang lalu kemudian sampai sekarang, beliau tidak berani, atau tepatnya tidak kuasa untuk menyanyikan lagu Sebujur Banggai. Setiap mau menyanyikan lagu itu, beliau menangis. Setiap mau menyanyikan lagi, menangis lagi. Karena membayangkan ketika seseorang meninggal di dalam kuburnya, kemudian langsung dimakan makanan binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu. Nah, kemarin ketika ulang tahun RCTI, yakni tanggal 25 Agustus, saya sempat menemui beliau dan menanyakan hal ini. Apakah beliau masih menginginkan meninggal di atas panggung sambil menyanyikan lagu Sebujur Banggai, atau ada jawaban yang lain? Tapi satu hal lagi, ketika 10 tahun yang lalu merasa ajal yang sudah dekat, ternyata Allah memberikan umur beliau lebih panjang lagi. Ingat, 10 tahun yang lalu umur beliau adalah 62, sementara Nabi 63 tahun, bahkan beberapa sahabat juga 63 tahun. Makanya beliau merasa waktu itu sudah sangat dekat. Nah, Allah memberikan bonus, mudah-mudahan beliau tetap diberkahi umurnya sampai akhir hayat nanti. Dan sekali lagi, ternyata Allah memberikan bonus umur yang panjang bagi Pak Haji Rhoma Irama. Nah, saya jadi ingat salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batas waktu atau ajalnya, maka ketika ajal itu tiba, maka tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun, bahkan juga dimajukan. Nah, bagaimana jawaban Rhoma ketika 10 tahun kemudian kita ketemu lagi dan menanyakan dalam keadaan apa beliau ingin diwafatkan oleh Allah SWT? Ikuti video ini. Ketika kita membicarakan empat dimensi ini, saya masih ingat sekitar bulan Juli kalau nggak salah, di tahun 2010. Waktu itu mau konser Azza di Taman Mini, saya ditelepon malam-malam, antum kalau nggak salah malam Jumat ditelepon itu ya, ngomong soal ini. Dan waktu itu seolah-olah sudah mendekati ajal. Alhamdulillah ini Allah masih memberikan barokah umur ya. Artinya yang lain-lain sudah ada, ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah, dakwah dan sebagainya. Nah, tempoh hari pernah dengar juga ini, kalau meninggal pinginnya dalam keadaan apa ini? Masya Allah, ya dambaan kita semua tentunya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Ini dambaan setiap muslim bahwa maunya sih kalau Allah izinkan, astagfirullahaladzim, dalam kondisi yang sedang ibadah. Sedang ibadah, ketika kita dalam kondisi yang sangat dekat kepada Allah. Nyanyi kan ibadah juga. Dulu pingin meninggal dalam kata nyanyi di panggung, menyanyikan lagu Sebujur Banggai. Nah, apakah masih ada keinginan itu enggak ini? Allah itu kita serahkan kepada Allah. Keinginan itu ya
nanti setelah husnul khotimah. Amin, amin, amin. Dan kita semua dalam kondisi yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu. Beriman, berwudu dan sebagainya ya. Bukan dalam kondisi maksiat, naudzubillah. Itu lagu Sebutir Pagi kapan terakhir dinyanyikan? Kapan? Sudah lama juga. Sudah lama. 5 tahun, 10 tahun bahkan gitu ya. Kenapa sih nggak mau menyanyikan lagu itu? Kayaknya Anda penggemar itu Sebutir Bangka itu. Pak Ida aja lu dasar. Ingat mati lagi. Harus begitu. Orang nggak ingat mati. Harus begitu ya Allah. Siap terus. Bisa nangis tuh lagu itu ya. Masya Allah. Lagu kematian, kehilangan, luar biasa. Oke, pesan untuk saya deh sebagai orang yang sok dekat dengan antum ini apa nih? Sok dekat selama ini sok dekat. Kata orang-orang dekat, tapi saya merasa sok dekat nih. Memang Haji Hasan ini memang dekat sekali. Boleh katakan salah seorang sahabat saya. Amin, amin, amin. Sahabat di akhirat mudah-mudahan ya. Amin, amin. Jadi saya sangat tahu beliau, insya Allah akidahnya, jihadnya, perjuangannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua juga yang mendengar ya selalu diberikan taufik, hidayah dan inayah agar kita bisa melalui hidup yang semakin banyak tantangan, banyak cobaan ini di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik, sukses, selamat, bahagia minat dunia ilal akhirah. Amin, Allahumma amin. Saya panggil kalau Pak Haji sudah di surga, cari-cari Hasan Bisri kok nggak ada nih. Antum yang cari aneh. Ya, barokah umur ya Allah, mudah-mudahan ya sehat, husnul khotimah itu yang penting. Oke dulu ya Allah. Pesan yang luar biasa pada saat ini, mudah-mudahan husnul khotimah ini juga mengalir di para dulur. Ini saya sampai berbismillah ini, nangis bener nih. Dapat pesan dari beliau, mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan dan husnul khotimah, keluarganya selalu sakinah dan dibimbing setelah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke, sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.